Kali ini kita akan berbagi tentang depresi. Pengertian dari depresi secara umum bisa dibilang tingkat kekecewaan level yang paling tinggi. Oke, di sini saya mau berbagi apa yang saya alami. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan kata depresi. Sebenarnya tahap depresi ini bermacam-macam, ada dimulai dari dasar sampai ke yang paling tinggi. Tapi di sini saya hanya membagikannya menurut yang saya alami. Depresi itu adalah ketika fase seseorang itu menghadapi sebuah masalah dan masalah itu membuat dia merasa terbeban. Akhirnya dia tidak bisa memecahkannya dan menimbulkan sesuatu yang membuat pikirannya ngeblank dalam arti di sini dia sudah merasa tidak sanggup lagi untuk memecahkan problema yang dihadapi atau masalahnya. Oke, kalau seseorang itu memiliki sebuah masalah, mungkin ada yang bisa mengatasinya dengan caranya sendiri, tapi tergantung orangnya bagaimana caranya menghadapinya. Di sini saya mau berbagi menurut pengalaman saya, karena saya pernah mengalami yang namanya fase depresi sampai saya sakit. Itu terjadi ketika saya kecewa bukan berarti karena saya disakiti, dikhianati, enggak. Kekecewaan itu terjadi karena saya merasa kok kenapa jadi kayak gini ya gitu. Jadi ketika saya waktu itu kecewa, saya merasa gak ada yang bisa ngerti saya gitu, gak ada yang bisa mendengarkan saya, dan dunia ini serasa sepi, gak ada yang peduli terhadap saya gitu. Jadi depresi itu berlanjut ketika kita udah gak mau lagi mendengarkan yang namanya saran atau masukan dari orang lain. Sebenarnya tahap depresi itu dimulai dari rasa kecewa itu berlanjut hingga akhirnya merasa tidak ada yang bisa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi syukur saya ucapkan karena saya bisa pulih dari depresi itu karena orang-orang yang menyayangi saya, yang peduli terhadap saya, dan itu bukan lain adalah keluarga saya, orang-orang yang menyayangi saya, yang peduli kepada saya. Dan saya sekarang bisa lebih pulih, lebih sehat, itu semuanya karena orang-orang yang udah begitu baik peduli pada saya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk semuanya. Di sini saya mau katakan, apabila kalian bertemu dengan teman, saudara, atau sahabat yang sedang mengalami sebuah permasalahan atau dia punya problema hidup, kalian jangan langsung ngejudge, jangan langsung menghakimi. Kalian harus melakukan pendekatan diri, karena orang yang mengalami depresi itu biasanya dia butuh ketenangan. Dia nggak butuh saran atau masukan, kamu harus begini, begitu, begini. Dia nggak butuh itu, dia hanya butuh ketenangan. Cukup dengarkan, cukup tanyakan apa yang membuat dia bisa lebih enak, bisa lebih tenang. Karena kalau orang-orang yang depresi itu biasanya karena kecewa, karena sesuatu hal, karena problema yang dia hadapi itu membuat dia merasa terkurung, membuat dia merasa terbebani, sehingga sepertinya udah nggak bisa lagi ada jalan terbuka, mentok misalnya kayak gitu. Jadi pintu serasa udah tertutup buat dia. Nah, kalau yang udah depresi berat itu biasanya akan mengambil jalan pintas. Oleh karena itu hati-hati bagi setiap orang yang memiliki permasalahan hidup, jangan sampai mencoba bermain dengan pikiran sendiri. Jangan memaksakan pikiran kita untuk memecahkan sebuah masalah yang kita hadapi. Kalau bisa kita sharing, berbagi dengan orang yang kita percayai, orang yang kita yakini bisa membantu kita, dan sharing dengan orang yang tepat. Biasanya tahap yang depresi itu dia merasa hidup ini sepi, dunia ini tidak ada penghuninya, gak ada yang bisa mengerti dia. Ibarat
kalau di dalam keramaian nih dia tetap kesepian gitu, sepi, nggak ada yang bisa mengerti dirinya, nggak ada yang bisa mengerti keadaannya, itu biasanya orang yang sedang mengalami fase depresi. Oleh karena itu, bagi teman-teman sekalian, apabila memiliki keluarga, teman, sahabat, saudara yang sedang bermasalah, jangan biarkan dia sendirian, jangan biarkan dia menghadapi bebannya sendirian. Harus ditanyakan apa yang membuat dia bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang, bisa melupakan sejenak itu permasalahan yang membuat dia merasa terbebani. Itu yang perlu bagi orang-orang yang mengalami depresi. Ada orang yang bisa sembuh dari depresi seperti saya. Ada orang yang depresi itu mengakibatkan hal yang fatal. Di sini maksud saya itu sampai dia mengambil jalan pintas, bahkan bisa sampai mengakhiri hidup. Kenapa seperti orang-orang yang punya nama besar atau kayak terkenal gitu, sampai dia bunuh diri, sampai mengakhiri hidup? Sebenarnya bukan tidak punya iman, bukan tidak punya pendirian, cuma dia membutuhkan ketenangan, dia membutuhkan sebuah kenyamanan, tapi tidak ada yang bisa memberikan padanya. Dia butuh seseorang yang mungkin mendengarkan ceritanya, mendengarkan jeritan hatinya, tapi gak ada orang yang mensupport atau gak ada orang yang merangkul dia pada saat mengalami fase depresi. Oleh karena itu, orang-orang yang biasanya mengalami depresi bukan berarti dia tidak mau mendengarkan masukan atau dukungan dari orang-orang sekitar. Hanya saja di saat dia sedang mengalami hal-hal yang membuat pikirannya sangat kacau, dia butuh ketenangan. Mungkin sebuah rangkulan bisa, atau kita memberikan telinga untuk mendengarkan apa yang disimpan di hati. Kalau saya pribadi, depresi yang membuat saya dulu sampai sakit, saya nggak bisa ngungkapin apa yang ada di hati saya, jadi ngeganjel gitu, tersimpan di hati. Pas udah ditanya, diperhatiin, ya mulai ada rasa seperti oh ternyata peduli sama aku gitu. Jadi pas saya meluahkannya, saya sampai nangis gitu. Oleh karena itu, sebenarnya orang-orang yang sedang mengalami depresi itu sebenarnya karena kecewa akan sesuatu hal, dan yang perlu kita lakukan adalah merangkul, berikan ketenangan. Jangan tanyakan apa penyebabnya, jangan tanyakan, karena di saat depresinya itu di level yang paling tinggi, yang membuat dia merasa sesak, terbeban, itu dia nggak butuh pertanyaan seperti itu. Bahkan masukan yang kita berikan nggak mempan, kamu harusnya seperti ini, jangan melakukan hal seperti itu nggak bakalan masuk. Yang dia butuhkan itu adalah dia butuh ketenangan, dia butuh support, dukungan. Oh ya udah, nggak apa-apa, jalani aja ya, semuanya terjadi emang harus demikian. Dia hanya butuh kayak gitu, support yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya beban atau sesuatu hal yang mungkin udah nggak bisa dipecahkan, jangan dipendam di hati. Kalau bisa terbuka dengan orang yang kita yakin atau orang dekat dengan kita yakini bisa membantu kita. Nah, buat teman-teman semuanya atau siapapun yang nonton cuplikan ini, jangan pernah menghakimi orang lain atau siapapun yang kita rasa dia sedang mengalami problem, masalah, karena kita nggak tahu dari ucapan kita juga itu bisa berdampak bagi mereka. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang membuat mereka menjadi terharu atau merasa didukung oleh kita, maka
yang terjadi adalah dia mungkin bisa sembuh dari hal-hal yang membuat dia kecewa sampai depresi. Tapi kalau kita sampai ngejudge, menghakimi, mengutuk, bahkan menjelekkannya, bisa jadi orang yang sedang mengalami kekecewaan yang menimbulkan dia sampai depresi berat itu mengambil jalan pintas. Oleh karena itu kita harus membantu, mendukung, mensupport orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang demikian. Dan kalau boleh kita membantu mereka dengan apa yang kita bisa lah. Kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk cerita yang dia luahkan, atau kita bisa memberikan waktu kita sebentar untuk peduli terhadap keluh kesahnya, yaitu lebih baik, bahkan lebih baik lagi kalau kita bisa mendoakan dia gitu. Oleh karena itu teman-teman, terima kasih bagi semuanya yang udah mensupport saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap saksikan video-video saya selanjutnya. God bless you.